bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus. Karena Asik. bertambah kaya itu ngomongin habits, self control, disiplin, bayar harga, dan itu kontrolnya dalam diri kita internal. Tiba-tiba menjadi kaya nih, dapat rezeki lebih segala macam, hoki, menang undian dan lain-lainnya, itu udah urusan yang di atas. Oke, untuk pertama yang paling penting dari awal kerja atau menghasilkan income itu adalah habit, kebiasaan. Oke. Kebiasaan yang pertama itu adalah ketika uang masuk, prioritasnya apa? Contoh gue sebegini. Lu tau gak Bill, kalau lu baru bangun pagi, biasanya lu ngapain sih Bill? Bangun pagi, doa, Nah. sikat gigi, Nah, mandi. itu tuh tanpa sadar kita kedoktrin dari sebuah lagu Bill. Oh ya. Ya, gua bangun tahu. tidur, ku terus, Mandi. tidak lupa, Menggosok gigi. itu habit. Manusia itu kalau punya cobaan itu jangan dicobain tapi dihindarin. Maka yang harus dilakukan adalah pisahin rekening dari awal. Ini kelihatannya sepele tapi berapa banyak yang udah praktekin yang belum harus praktekin sekarang. Begitu dapat uang, bisa berapa nih kita saving investment? Ya. 10%, 20%, mulai dari 3% gak apa-apa, 5% gak apa-apa, kok bisa dari 100 ribu? Gak apa-apa. Yang penting bangun terus habitnya, sehingga pelan-pelan income meningkat itu juga meningkat, sehingga pelan-pelan tanpa sadar, di rekening kita pisah ini kita sudah punya sekumpulan kekayaan. Kayak pisahin kantong-kantong gitu ya. Iya, jadi Oke. kita tuh bisa kayak mecah kantongnya, yang penting kita nggak sadar nih di sini udah segede apa. Oke. Kita hidup pakai yang di ini. Itu pentingnya membangun habit, memisahkan rekening. Nah, baru nanti pelan-pelan lebih advance lagi ya, mulai budgeting segala macam. Oke. Tapi kalau nggak pernah punya habit itu, tiap bulan tidak pernah surplus cash flow, Ya. habislah kita karena kita tidak pernah bertambah kaya itu. Ya. Nah, tabungan pertama ini buat apa? Ini untuk mempersiapkan fondasi finansial. Di awal itu dulu. Itu dulu. Jadi tabungan ini bukan untuk tiba-tiba invest, enggak. Ya. Tapi untuk punya fondasi finansial yang isinya dana darurat dan proteksi insurance atau BPJS. Oke. Ya, atau dua-duanya. Jadi dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan Ya. ketika active income kita hilang. Makanya ngitungnya bukan dari pemasukan, tapi dari pengeluaran bulanan. Oke. Kalau kalian mungkin kayak gua sandwich gen, tebelin dana daruratnya. Ya. Mungkin bisa 6-8 kali pengeluaran bulanan. Kalau sebulan 5 juta berarti dana darurat gue 30-40 juta. Ya. Kalau kalian hari ini hidupin diri kalian sendiri, bisa lebih kecil lagi, 3-4 aja. Berarti kalau sebulan pakai duit 5 juta, sekitar 15-20 juta. Oke. Jadi itu dana darurat. Betul. Nah, dipisahin. Balik lagi, itu mau ditaruh di mana terserah tuh. Ntar kita bahas tuh. Wow. Tapi make sure satu hal, harga yang harus dibayar untuk kaya beneran adalah tidak kelihatan kaya. Wah, itu mahal statementnya. Itu harga yang harus dibayar. Ya. Karena kalau kalian mau cepet-cepet kelihatan kaya, pasti investasi kalian kecil. Udah pasti itu. Karena gaya hidup itu makan investasi pasti.